Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, la hawla wa la quwata illa billah. Salamati dinina wa dunyana wa ukhrana binati du'a al-qabul jasin Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syarikul alim wa yes. Surah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil Para bapak, ibu, saudara-saudara jamaah pengawasan Jumat pagi ingkang kula hormati, alhamdulillah serta segenap santri Nurul Ulum yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah SWT. Alhamdulillah, syukur pada Allah SWT, salawat serta salam semoga tetap terlimpahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Mohon barokah Fatihah yang kita tujukan kepada almarhum Bapak Ustadz Haji Ahmad Ridwan, salah satu jamaah aktif Jumat pagi di Kendal Payak ingkang sedo kula wengi sonten Jumat kepengker Tasik ngaos istiqomah. Mugi-mugi sedaya amal ibadahipun diterami kalian Allah SWT. Dosa salah keliru sebagai manusia biasa mugi-mugi dimaghfirah kalian Allah SWT, diangkat derajatnya menuju surga Allah SWT. Al-Fatihah. Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Wa 'alaihim waladhdallin, amin. Para bapak, ibu, segenap santri jamaah rahimakumullah, alhamdulillahirabbil alamin. Kula kali panjenengan sedaya telah diberi banyak kesempatan sekaligus kemampuan untuk melaksanakan berbagai macam aktivitas ibadah amal soleh kesayenan selama bulan Rajab niki. Mugi-mugi napa ingkang sampun kita lampahi di bulan Rajab saestu-estu diterima oleh Allah SWT, dibaca sebagai amalan solehan makbulah, dan semoga sebagaimana harapan di bulan Rajab ini Allah benar-benar melimpahkan keberkahannya, dan juga di bulan Sya'ban serta Allah SWT memberikan kesempatan kepada kita untuk bertemu bulan suci Ramadan dalam kondisi sehat walafiat, saged melaksanakan ibadah Ramadan dengan sebaik-baiknya, amin ya rabbal alamin. Sekaligus memasuki akhir Rajab nika kula sampun kali panjenengan sedaya diimutaken akan satu peristiwa besar dalam perjalanan hidup Rasulullah SAW, yaitu peristiwa Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Yang peristiwa Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW niki merupakan peristiwa yang menakjubkan, peristiwa yang istimewa, dan bisa kita simpulkan bahwa peristiwa Isra Mi'raj ini hanya terjadi terhadap
terhadap Rasulullah SAW. Tidak ada satu makhluk pun yang pernah melaksanakan perjalanan seperti Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Sehingga pengkabaran atau informasi yang disampaikan oleh Allah SWT di dalam Al-Quran tentang Isra Mi'raj ini diawali dengan kalimat tasbih. Subhanalladzi asra bi abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa al-ayah. Kalimat tasbih ini menunjukkan keagungan, kemuliaan, keistimewaan dari peristiwa tersebut. Makanya para ulama kita menganjurkan atau bahkan mengajak kita setiap akhir bulan Rajab untuk memperingati Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Kenapa perlu diingat? Kenapa perlu diperingati? Karena memang peristiwa istimewa, dan juga ini dikabarkan oleh Al-Quran. Napa-napa sing dikabaraken kali Al-Quran ini berarti istimewa. Kalau tidak istimewa, buat apa Quran mengabarkan itu? Bahkan suratnya saja dinamakan surat Al-Isra. Berarti kan ini istimewa. Milo banyak atau beberapa umat Islam melaksanakan peringatan Isra Mi'raj ini bukan sesuatu yang perlu dipertanyakan. Ada yang mengatakan bahwa itu bid'ah. Dari mana bid'ahnya? Wong kita memperingati peristiwa yang diceritakan oleh Al-Quran. Kan berarti peristiwa penting ini, perlu diingat, bahkan perlu ditadaburi, perlu dipahami, perlu direnungkan supaya kita mendapatkan yang namanya pelajaran dan hikmah dari perjalanan Isra Mi'raj. Makanya peringatan Isra Mi'raj itu kan di format pengajian, ada ilmu yang disampaikan yang tentunya berkaitan dengan peristiwa Isra Mi'raj, sehingga umat yang tidak faham atau kurang faham, yang tidak mengerti tentang hikmah dan pelajaran dalam perjalanan Isra Mi'raj akhirnya jadi tahu, jadi mengerti. Berarti kan sama dengan mempelajari Al-Quran, mentadaburi Al-Quran. Kok masih ada saja di luar sana yang mengatakan peringatan Isra Mi'raj itu bid'ah, tidak dianjurkan, tidak diperintahkan, gak benar. Wong mengingat peristiwanya Al-Quran kok gak benar. Padahal mereka yang mengatakan bid'ah itu sering juga mengingat peristiwa atau hari jadinya organisasi ini, hari jadinya universitas, hari jadinya yayasan nih. Kalau hanya sekedar organisasi partai politik, sekedar lembaga pendidikannya diperingati dengan istilah milad, dengan istilah disnatalis. Kenapa ketika kita mengingat peristiwa besar sebesar Isra Mi'raj kok masih dipermasalahkan? Nggih pun, tapi nggih sak karepipun, sing penting kula kali jenengan mboten derek-derek. Kita tetap ketika masuki bulan Rajab kita diingatkan akan sebuah peristiwa, yaitu Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW, yang kita wajib hukumnya karena ini disampaikan oleh Al-Quran untuk mentadaburi, untuk merenungkan, untuk mengambil hikmah dan pelajarannya. Nah, di antara pelajaran yang sangat besar atau hikmah yang sangat besar, bahkan ini merupakan puncak dari hasil perjalanan Rasulullah SAW, perjalanan Isra Mi'raj ini puncaknya, hasil puncaknya adalah perintah sholat 5 waktu.
Yang sholat 5 waktu ini merupakan anugerah besar bagi kita umat Islam. Luar biasa sholat 5 waktu ini. Kita kadang nggak sadar bahwa sholat yang diperintahkan oleh Allah SWT 5 waktu ini merupakan anugerah, nikmat yang sangat besar, bahkan nikmat yang paling besar setelah nikmat iman Islam kita. Ya. Kenapa disebut nikmat yang sangat besar? Yang perlu kita syukuri karena dengan pelaksanaan sholat ini kita mendapatkan banyak kebaikan dunia dan akhirat. Bahkan bisa dikatakan bahwa sholat ini merupakan kunci dari keselamatan dan kebahagiaan serta kesuksesan dunia dan akhirat kita. Kuncinya nih, kalau kalian jenengan diparingi kunci sukses dunia akhirat tadi berupa sholat 5 waktu yang begitu mudah. Sholat 5 waktu itu begitu mudah dan ringan. Siapa yang mengatakan sholat 5 waktu itu berat? Abot apa sholat 5 waktu ini? Mboten. Loh, ini saya menyampaikan ini bisa kita buktikan, tidak perlu dalil ini. Ini kita berdasarkan fakta dan data saja bahwa sholat 5 waktu ini tidak berat. Apanya yang berat? Nopo sing abot Pak sholat 5 waktu? Mboten wonten. Dari segi pelaksanaannya, faktanya loh, fakta loh ini mboten kadek dalil loh. Kita jujur fakta. Apa yang memberatkan dalam pelaksanaan sholat waktu? Mboten wonten. Pelaksanaannya secara fisik juga ringan. Nggih kan Pak? Enteng kan sholat niki. Jenengan nate tak sholat ambek meyek-meyek, menggeh-menggeh, gemobyos kringeti, ambek mendelik-mendelik. Mari sholat geblak semaput, wonten nah. Mboten wonten dong sholat ini, tidak ada yang membuat kita memaksakan tubuh kita, tidak ada kok. Gerakannya itu sesuai dengan sendi-sendi tubuh kita, kontur tubuh kita, enak gerakannya. Nih. Dan itu pun tidak harus dipaksakan. Ketika tidak mampu melakukan gerakan-gerakan itu boleh tidak melakukan. Bahkan sholat masih gak kadek ngadeg nggih saged kok. Lah wong mboten kuat ngadeg lah ya napa malih. Nggih lenggah. Lho ganjarane kan mboten sami kali sing ngadeg tirose sinten, sami mawon. Wong jenenge gak kuat ngadeg ya napa malih. Lenggah mboten saged ya napa Pak? Nggih berbaring, mluman apa turu miring sak karepe, sing penting sing ndi enake. Aja sampai kelaran ngoten mawon. Nggih. Kok iso basa awak nggih sak obah-obahe wis. Iso mek dingklak-dingkluk tok nggih saged damel salat. Bahkan dalam beberapa kitab fikih disebutkan masih ketip tok niku lho nggih saged kok salat. Isone ketip are. Niki pun gak iso apa-apa niki isone mek ketip tok nggih sarta salat kali ketip. Mulai takbiratul ihram sampai salam ketap-ketip tok nggih sah nggih samawon wong jenenge isone ketip. Yang mboten saged ketip ya ndang dipendem selak mambu nggih. Mati berarti gak iso ketip. Itu kan ringan. Nggih. Terus dalam durasi pelaksanaannya juga sangat singkat. Sholat ini mboten menghabiskan waktu kita. Wis bahasa gampang gak ngenteni umur sholat ini. Mung sholat iki mek ngoten tok 5 menit wis cukup. Suwe-suwe ya 10 menit. Ping 5 ya 50 menit. 50 menit gak nganti sak jam. Urip 24 jam. Sholat sing jarine kunci kesuksesan kebahagiaan dunia akhirat mek diraih hanya dengan 1 jam gak sampai 50 menit. Kalau di persentase tidak sampai 5%. 24 jam 10%-nya 2,4, 5% 1,2. Masih 1 jam lebih 5%. Lah sholat mek 50 menit gak nganti 1 jam. Berarti kan tidak sampai 50
5%. Sehingga ketika orang hidup 60 tahun, 60 tahun niku urip jangkep pisan niku. Wis tau dadi bayi, dadi arek, wis tau dadi remaja, dewasa, nggih kan? Sakniki wis manula, masuk manula. Wis jangkep uripe wis lengkap niku. Ibarat menikmati anugerah Gusti Allah niku wis jangkep, pepek wisan. Lho umur 60 tahun niku lho salate rek ditotal niku mboten nganti 3 tahun kok. 60 niku 5%-nya 3 tahun. Kan mboten nganti 3 tahun. Nah, berarti tiang niku salate umur 60 niku bisa dipastikan salatnya ndak sampai 3 tahun. Jauh dari 3 tahun. Wong kula ngitung 3 tahun niku rek salate jangkep Pak. Mulai bayi sampai umur 60 gak ono putuse salat. 5 waktu jangkep bendino. Lahir jam 10 isuk zuhur salat pisan. Sampai umur 60. Niku lho baru ketemu kurang teko 3 tahun. Bandingkan dengan aktivitas kita yang lain. Turu niku ngentekno umur, Pak. Bayangkan menurut penelitian para ahli bahwa tidurnya manusia ini rata-rata dalam 1 hari 8 jam. Ini kurang lebih lah niku. Menurut penelitian yang sudah diakui oleh seluruh dunia ini, diteliti menungso iki turune sedina niku napa Pak? 8 jam kira-kira. Niku turu normal niku. Nggih. Durung pas ngaji ya turu, tambah meneh niku nggih. Ya mboten apa-apa ya. Rek turu 8 jam lah berarti sepertiga hari ya itu. 24 jam dibagi 3 8. Berarti bisa disimpulkan hidup seseorang itu sepertiganya untuk tidur. Ngentekno umur lho turu niku, Pak. Sepertiganya untuk tidur. Berarti umur 60 salate gak nganti 3 tahun. Turune 20 tahun. Ya napa ya? Terus muni salat iku luwih abot, salat niku abot teko endi? Jare malaikat ambek ketekmu abot ketekmu kok. Ketekmu 20 tahun salatmu gak sampai 3 tahun. Niku doro lingirmu bareng. Iki tambah iler tambah abot meneh niku ya. Artinya salat itu tidak berat sebenarnya. Secara data dan fakta loh ini, tidak pakai dalil ini. Seketok kasat mata bisa dihitung gerakannya yo enteng. Jenengan ningali orang bergerak dalam gerakan sholat itu tidak ada yang gerakannya itu sampai memaksakan diri. Senam ae nggih rada ana meksa-meksoe Pak nggih. Kudu ana ngeden-ngedene barang, ana meksa awak. Nggih. Wong salat yo gak ana kayangi, yo gak ana koprole, yo gak ana enteng. Dari segi durasi waktunya juga ngentekno umur sangat singkat. Niku rek dilakoni mulai bayi niku kurang teko 3 tahun. Arek salate terus ngenteni pensiun, alhamdulillah sajake pensiun. Bapakmu gelem salat le ngono lho. Pensiun kayak salat. Ya wis ana hikmahe, sajake kena stroke lho bapakmu ora salat ae lho. Kena stroke kait salat. Ya napa niku hitungane? Prosentasene ya napa nih Pak kira-kira? Wis angel dihitung jan niku. Mungkin gak nganti setahun niku. Nggih napa nggih? Nggih hitungane niku ya Allah ya Rabbi. Mila kita mengatakan bahwa salat ini anugerah terbesar karena apa? Karena sesuatu yang ringan, sesuatu sing enteng tapi membawa dampak yang luar biasa dalam kehidupan dunia dan akhirat. Bahkan penentu, kunci dan penentu tiang niki selamat dunia akhirat. Sampai besok ten akhirat niku patokane tiang niki selamat boten niki saking salat niku Pak. Awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-shalah. Sing pertama kali dihisab kalian Allah terhadap seorang hamba kelak di akhirat adalah salatnya. Fa in saluhat faqad aflah, kalau sholatnya baik maka dia akan selamat. Wa in fasadat khaba wa khasira, salate elek maka
dia celaka dan merugi. Kok ngoten hebate ternyata dilakoni mek enteng, gak abot, ringan, fleksibel. Fleksibel itu penuh dengan kelonggaran. Sholat bisa di awal waktu, nggih. Di awal waktu, mboten napa. Di pertengahannya juga ndak apa-apa, di akhirnya juga ndak apa-apa. Ada waktu awal, ada waktu pertengahan, ada waktu akhir. Sik mboten napa ngajeni waktu niku diizinkan kok kita sholat. Kita bisa milih awalul waqti napa niku? Ridwanullah, angsar ridhone Gusti Allah. Wasatul waqt, pertengahan waktunya rahmatullah. Wa akhirul waqt, akhirnya masih mendapatkan afwullah, pangapurane Gusti Allah. Enake nggih. Kadek misale lunga-lunga nggih sik dikorting ambek Gusti Allah, sik dikei rukhsah, dikei keringanan maneh. Wis salatmu iso dijamak, digabung, cek gak repot awakmu. Cek enak lungone. Jamake iso milih, jamak takdim apa jamak takhir terserah. Sak sempat-sempate ngoten arep. Wis dijamak terus tak korting 50% wis. Sik dikorting 50%, mestine petang rakaat dadi 2 rakaat. Cek enake. Nggih. Gak iso salat di dhuwure sajadah. Kula numpak kendaraan Gusti ya salat ndek mobil ngono, salat ndek bis, salat ndek kereta, salat ndek pesawat, salat ndek kapal laut, gak apa-apa. Salat ambek numpak unta gak masalah. Wong anjene perjalanan, ya napa malih. Kurang enak ya napa sih, Pak? Nggih. Ceritane Isra Mi'raj mulai napa? 50 rakaat. Mbek Gusti Allah ya wis dikorting 10 rakaat. Akhirnya dikorting 50 waktu, bukan 50 rakaat, 50 waktu nih. 50 waktu. Korting 10 waktu akhirnya dadi 5 waktu. Cek enake wisan. Nggih. Niku kate njaluk korting malih Rasulullah izin pun 5 waktu cukup pisan wis. Asik salat niki. Mila kula kalih panjenengan harus berusaha semaksimal mungkin. Dimutaken tentang peristiwa Isra Mi'raj niki nggih. Intine salat rek kula. Isra Mi'raj ini puncaknya adalah salat niki. Sehingga mestine nggih kula kalih panjenengan tambah serius, tambah temenanan oleh salat. Kula nggih tasih usaha Pak, ikhtiar, tasih terus berjuang supados salat niki menjadi hiburan. Nah, Rasulullah niku menjadikan wa qurratu aini fis shalah. Kebahagiaanku itu di salat. Nek kula kali jenengan kan salat niki tasih beban apa nggih? Kula akoni tasih beban. Buktine jenengan mantun salat lega napa mboten, Pak? Lega napa mboten? Lega. Niku bener tapi salah. Nggih bener, tapi nggih sik ana salahe. Mari salat, lega aku mari salat. Dadi koyo mari nyaur utang mari salat. Sehingga salat iki koyo beban, koyo wong duwe utang. Niku sae, tapi nggih sik gak bener. Sing bener salat itu menjadi hiburan. Jadi justru yang kita tunggu itu waktu salat. Kula kita sik dereng saged Pak terus terang niki nggih. Kula tasik dereng saged. Nek jenengan insyaallah wis meh niku kurang titik pisan nggih. Nek kula tasik dereng saged. Saestu kula mboten sok tawaduk, gak ono tawaduk-tawadukan iki asli niki. Kula tasik dereng saged. Kaya Rasulullah ngoten niku. Jadi Rasulullah itu menjelang waktu salat niku kaya mboten sabar. Duh cek suwe rek. Karena kesenengane kaya jenengan badhe ngelakoni kesenengan ini apa sih Pak, kan ndak sabar kepingin ndang ngoten nggih. Ya tujuannya waktu sholat niku. Sehingga mboten beban, justru ketika sholat itu nikmat, kepingin suwe. Kepingin menikmati. Nek kula kalinya kan mboten karena beban kepingin ndang mari akhirnya. Nggih napa nggih? Nggih. Kok sholat imame rada suwe ngoten niku gregeten jero ati. Duh suwe rek.
petang rakaat ya suwe ini. Karena beban, mboten kenikmatan, mboten kesenengan sian. Nih. Kadang-kadang rumangsa kok cepet moro-moro. Sik kait salat zuhur moro-moro adzan lho. Adzan apa iki? Asar, Pak. Lho kok cepet men yo. Jare anake, lah sampean salat zuhur jam 2:30 kok mesti ae cepet ngono ya. Wong salat zuhur jam 2:30 marono adzan asar kok cepet kaget yo keliru sing kaget jam 2:30 Wak. Wau sampean salate niku. Lah nek salam dilungkas nggih adzan ngono. Duduk masalah cepet nggih sampeyan sing telat salate jenenge. Nek salate tepat waktu nggih sik suwe itu asar iki. Kita masih seperti itu. Nggih. Tapi mboten napa niku sampun sae timbangane wong gak duwe beban, gak salat, gak duwe beban niku tambah bahaya niku wis. Nggih. Ninggal salat enteng ngoten niku bahaya niku iso-iso niku sampun atine wis kafir niku nggih. Karena yang memisahkan antara iman kali kafir nggih salat niku. Salate wis ilang nggih wis wallahu a'lam pun. Nggih. Dan salat ini luar biasa. Disebutkan dalam kitab napa niki? Khosaisul Ummatil Muhammadiyah, keutamaan keistimewaan umat Nabi Muhammad. Ya, fadailus shalah, fadilahnya salat ini banyak sekali. Ja'alallahu ta'ala lil ummatil muhammadiyah minal fadaili ala ada'is shalah wa muhafadati 'alaiha. Allah telah menjadikan untuk umat Nabi Muhammad fadilah, keutamaan, kelebihan dari pelaksanaan sholat 5 waktu. Di antaranya sholat 5 waktu niki merupakan penghapus dosa-dosa di antaranya. Disebutkan oleh Rasulullah SAW dalam sebuah hadis, as-shalawatul khamsu wal jum'ah ilal jum'ah. Sholat 5 waktu dan dari Jumat ke Jumat. Dari ayat lain menambahkan wa Ramadan ila Ramadan, dari Ramadan ke Ramadan niku kafaratun lima bainahunna, merupakan penghapus dosa-dosa antaranya. Maksudnya napa? Salat 5 waktu jenengan nglampahi salat subuh niku jenengan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala dosa mulai isya sampai subuh. Mungkin salat zuhur niku menghapus dosa mulai mari subuh sampai zuhur. Mungkin sholat asar menghapus dosa antara zuhur sampai asar. Makanya sampai digambarkan oleh Rasulullah SAW, ara'aitum law anna naharon bibabi ahadikum yahtasilu fihi kulla yaumin khamsa marrat. Bagaimana menurut pendapat kalian, kata Rasulullah terhadap beberapa sahabat, seandainya ada orang yang di depan rumahnya itu ada sungai yang mengalir, kemudian dia setiap hari adus ping 5. Hal yabqa min daronihi syai', apakah di dalam badannya tersisa kotoran-kotoran? Ya. Maka para sahabat menjawab, nggih, la yabqa min daronihi syai', nggih mboten mungkin Gusti Rasulullah. Ngadus ping 5 hari pendino nggih pewersih. Nggih. Wong kita adus ping pindho wis nggih seger-seger wis bersih-bersih, kok pemane adus ping 5 nggih pewersih. Maka tirasi Rasulullah, fakadzalika masalul shalawatil khamsi, yaiku salat 5 waktu ya koyo ngono iku. Kon padha karo adus ping 5 ya bersih. Nggih. Yamhullahu bihinnal khotoya, Allah menghapus dosa-dosa di antaranya. Kok ngeten hebatnya Pak sholat. Setiap kula kalian sholat ini penghapus dosa. Belum ditambahi Jumat yang menghapus dosa antara Jumat satu dengan Jumat berikutnya. Ramadan menghapus dosa antara Ramadan sampai Ramadan ini.
Niki. Terus di dalam sholat Rasulullah SAW bersabda, "Annas shalah tarfa'ud darajat." Sholat itu mengangkat derajat seseorang di sisi Allah. Rasulullah SAW bersabda, "Alaika bikasratis sujud." Hendaknya kalian ini memperbanyak sujud, artinya memperbanyak sholat di sini. Fa innaka la tasjudu lillahi sajadatan illa rafa'akallahu biha darajatan wa hatta biha angka khati'atan. Barang siapa yang sungguhnya tidak seorang pun yang sujud dengan sungguh-sungguh sujud, pasti Allah akan mengangkat derajatnya dan mengampuni dosa-dosanya. Mengangkat derajat ini jangan nonton kata-kata diangkat derajati. Diangkat derajat ini berarti dicedhakaken nang ngene swarga ngoten Pak. Jadi swarga lak ten nginggil lah nggih. Buktine istilahnya munggah swarga. Neraka di nisor Pak. Nyemplung neraka. Mboten nonton munggah neraka niku mboten nonton. Neraka niku nyemplung karena nggene di nisor. Nek swarga munggah. Duduk nyemplung swarga tapi munggah swarga. Ini karena munggah nggih butuh perjuangan, ono kudu ono gocelane, nggih kudu nggih rada ngoyo titik wong jane munggah. Nek nyemplunge gampang Pak, ndelereng ngono lek nyemplung dah ngono. Gak perlu ilmu nyemplung niku nggih. Gak perlu persiapan fisik, gak perlu hati-hati, gak perlu. Tapi nek mlebu swarga niku butuh kekuatan. Nggih butuh energi, butuh temenanan, butuh gocelan. Nah, niku gambarane. Sehingga nek wonten kata-kata diangkat derajat ini dicedhakaken nang ngene swarga. Terus yang niku tambah kata ibadahnya tambah cedhek ten swarga, tambah cedhek ten swarga. Akhire hawane swarga niku semakin terasa. Nah, dengan hawa swarga sing semakin terasa niku, tiyang nek tambah cedhek lak tambah krasa Pak nggih. Nisbate niku swarga ana ambune ngoten niku nggih tambah mambu. Nah, orang niku cedhek swarga niku akan digampangkan kali Gusti Allah nglakoni kelakuan swarga. Tapi rek tiyang dicedhek nang neraka niku dikeki gampang nglakoni kelakuan neraka. Nah jenengan iki termasuk tiang-tiang sing cedhek swarga. Nggih. Buktine dikeki gampang nglakoni nggih nglakoni kesaenan, istiqomah ngaos ngeten iki. Lho niki lak termasuk kelakuan swarga Pak, tiang-tiang sing nglampahi kesaenan kados ngeten iki. Dikeki enteng, dikeki gampang. Nah, niku derajate dhuwur dicedhekno swarga. Pun. Dalam hadis lain disebutkan, "Ma min abdin yasjudu lillahi sajadatan illa kataballahu lahu biha hasanatan." Tidak seorang pun yang sujud dengan sungguh-sungguh sujud kecuali Allah mencatat baginya kebaikan. Wa maha anhu biha sayyi'atan, dan Allah SWT menghapus dosa-dosanya. Wa rafa'a lahu biha darajatan, dan mengangkat derajatnya. Fastaksiru minas sujud, maka perbanyaklah sujud kepada Allah. Niki keistimewaane salat. Belum lagi salat niki disebutkan sebagai as-salatu khairu maudu'in. Salat itu adalah kondisi terbaik. Nggih. Kondisi terbaik seorang hamba. Faman istata'a an yastaksir falyastaksir. Barang siapa yang bisa memperbanyak, perbanyaklah. Nggih. Jadi sholat niki merupakan kondisi yang terbaik. Bahkan disebutkan bahwa tiang sholat niki terutama waktu sujud, tiang sholat niki kados tiang sing bermunajat kepada Allah, tiang yang bersandar kepada Allah, tiang yang nggih bahasa rodok napa nggih, yang sholat yang sing bermesrahan dengan Allah, bermanja-manja dengan Allah. Napa mboten hebat nih Bang nggih.
Yang bermanja-manja kali Gusti Allah lah. Wah, luar biasa niki. Niki saat atau momen terindah niki bagi seorang hamba. Terutama waktu sujud. Waktu sujud ini waktu yang luar biasa, disebutkan aqrabu ma yakunul abdu mir rabbih wa huwa sajidun. Posisi paling dekat seorang hamba terhadap Tuhannya adalah ketika sujud. Fa'aksirud doa, maka perbanyaklah doa di dalam sujudmu, karena ini posisi yang terdekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus di dalam sholat ini juga mengandung terapi kesehatan. Ini disebut inna fis sholah syifa. Sebenarnya dalam sholat itu ada syifa, ada obat, terapi sholat ini. Secara lahir maupun batin. Secara lahir orang sholat ini mendatangkan ketenangan. Jangan waktu sholat tak tenang Pak ini. Tenang. Nah sholat ini mengingat Allah. Wa aqimis sholah lidzikri. Dirikan sholat untuk mengingatku. Ala ketahuilah dengan zikir kepada Allah, bidzikrillah tatmainnul qulub, sakit menenangkan hati. Hati yang tenang ini membuat kita mempunyai imun yang kuat. Bahasa sak niki imun Mbak nggih. Imun niki napa? Nggih, ketahanan tubuh. Daya tahan tubuh. Niku akan semakin kuat ketika kita bahagia, ketika kita tenang. Yang rek susah apalagi sampai stres, depresi niku mudah kena penyakit. Karena apa? Karena imunnya menurun. Yang stres imunnya menurun, mangan dadi gak enak, turu gak nyenyak, nggih. Akhirnya kudu ngamuk ae, berarti tekanan darah menaik niku biasa nih. Budrek kudu mangan wong ae ngene. Niki dengan sholat ketenangan jiwa ada. Belum lagi gerakan-gerakan sholat ini mengandung terapi. Oh jadi dengar semua paparannya ahli kesehatan tentang sholat niki luar biasa. Sholat ini mengandung terapi. Mulai wudu dengan kita berwudu, termasuk nyela-nyela driji niki terapi nih, dilakukan secara konsisten itu menjadi terapi. Belum sholat ketika kita rukuk, jangan rukuk niku jangan raosaken. Nggih. Ada urat yang ketarik, nah itu terapi niku. Nggih. Marang ngoten sujud itu aliran darah itu menjadi lancar karena darah ini akan turun ke otak. Dari sini ada satu, waduh kalau gak iso nerangno Pak niki sayang Pak nggih dudu ahli kesehatan. Nah, cuma banyak itu keterangan yang kepingin semrat sholat dari perspektif medis atau kesehatan itu ada. Dan lain sebagainya. Nah, niki. Terus sholat ini juga bermakna kula kali panjenengan mengambil jaminan masuk surga. Niki sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Khamsu salawatin katabahunallahu 'alal ibad. Salat 5 waktu yang ditetapkan diwajibkan oleh Allah SWT terhadap seorang hamba. Faman jaa bihinna wa lam yudayyi minhunna syai'an istighfafan bihaqqihin. Barang siapa yang melaksanakan salat dengan sungguh-sungguh, tidak ada unsur meremehkan, gampang ngentengno salat, kana lahu indallahi ahdun ayyudkhilahul jannah, maka dia sama dengan mengambil jaminan dari Allah agar Allah memasukkan dia ke surga. Angsal jaminane Gusti Allah. Wa man lam ya'ti bihinna, yang tidak melaksanakan salat 5 waktu, laisa lahu indallahi ahdun, maka dia tidak mendapatkan jaminan sangi Gusti Allah. Mila ketika kula kangen sungguh-sungguh melaksanakan salat niku sampun dijamin pun
Pokoknya sampai mati kula kalian tasik mendirikan sholat, melaksanakan sholat. Masalah kualitas ini semerap Gusti Allah, sing penting ini temenanan. Niku sampun dijamin masuk surga. Makanya sampai Nabi Ibrahim niku dongane niku ngene iku. Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati. Gusti jenengan dadosaken kula tiyang sing saged mendirikan salat, istiqomah nglampahi salat lan sak anak turun kula. Wis pokoke kula kali jenengan nggadahi keluarga anak turun salate temenanan pun alhamdulillah pun. Nggih menungso ni plus minus ono api ono eleke nggih biasa. Tapi nek salat niku jaminan mlebet swarga. Nggih. Dan ketika kula kali panjenengan salat niki kula kali panjenengan mendapatkan doanya malah malaikat. Ya. Ketika kula kali panjenengan salat, malaikat mendoakan kita dengan doa Allahumma ighfir lahu warhamhu. Allahumma ighfir lahu, Allahumma arhamhu. Gusti, ketika kula kalian salat ini didongaaken terus kali malaikat. Bahkan kalau kula kalian mantun salat terus punya niatan untuk salat lagi, menunggu salat, duduk kita menunggu salat, intidarus shalah ba'da shalah niki termasuk di biji salat. Sampai terus didongaaken kali malaikat. Allahumma ighfir lahu, ya Allah jenengan sepunten dosane tiyang niki. Allahumma arhamhu, ya Allah jenengan paringi rahmat yang niki. Jadi cukup malaikat sing dongaaken pun kula kalian gak usah njaluk didongakno malah malaikat. Dengan rahmat yang diberikan oleh Allah berkat doa malaikat ini nggih sampun cukup untuk kula kali panjenengan sedaya mendapatkan jalan keluar ketika wonten masalah, untuk mendapatkan penghibur hati ketika sumpek, untuk mendapatkan pemenuhan hajat ketika butuh. Makanya sampai sholat ini disebutkan wasta'inu bis sabri was sholat. Sholat ini salah satu bentuk upaya kita untuk mendapatkan pertolongan Allah, bantuan Allah. Mulai pas sumpek sholat, pas nggak ada hajat nopo sholat, pas rumongso kekurangan nopo sholat. Karena dengan doa malaikat ini kita dapatkan itu semuanya. Syaratnya sholatnya dengan sungguh-sungguh ikhlas lillahi ta'ala. Karena wonten tiyang sing sholatnya mboten ikhlas. Innas sholata nopo fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun alladzina hum yuraun. Nah niku nek salate sembrono, salate kanthi pamer barang. Nah niki sing garai salate gak diterima kali Gusti Allah, akhirnya fadilah-fadilah ini tidak kita dapatkan. Dan masih banyak lagi tentang fadilah salat. Termasuk innas sholata tanha anil fahsya'i wal, salat itu dapat mencegah fahsya' wal mungkar, mencegah dari perbuatan yang mboten sae, mboten mawon, perbuatan sing mboten diridani Gusti Allah, perbuatan sing awon menurut menungso, lebih-lebih menurut Gusti Allah. Sehingga rek kula kalian kepingin dadi tiyang sing melaku sak melaku niki sae diridani Gusti Allah, nggih salat niki kuncinya yang bisa membentuk karakter kita, yang membentuk kepribadian kita, bahkan bisa mengarahkan perbuatan-perbuatan kita menjadi perbuatan yang baik. Nah, itulah beberapa fadilah salat yang sangat banyak sekali, dan lebih dari ini juga masih banyak. Hingga rek ningali koyo ngoten, hebat yo tibakno salat. Ya Allah, rek ngono salat iku istimewa yo. Rek ngono salat iki luar biasa yo. Rek ngono salat iku penting yo. Nah, dengan pemahaman semacam itu nggih mugi-mugi kula kalih panjenengan sedaya dalam menjalani sisa usia kita ini, sisa usia kurang berapa tahun, berapa saat mboten semerap, mugi-mugi kita termasuk tiang-tiang sing temenanan oleh salat.
Nggih, mugi-mugi kula kalih jenengan sedaya saged nglampahi salat sesuai dengan tuntunan, sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Shollu kama raaitumuni usolli, salatlah seperti salat Rasulullah. Mugi-mugi nggih rek memper persis plek rasane kaya abot, tapi paling boten kita sampun ikhtiar usaha. Mugi-mugi salat kula kalih panjenengan sedaya dibiji sae kali Gusti Allah. Akhirnya kula kalih panjenengan sedaya mendapatkan banyak fadilah dari salat, mendapatkan kebahagiaan, kesuksesan, keselamatan dunia sampai dumugi wonten akhirat berkat salat 5 waktu. Amin ya rabbal alamin. Mekaten ingkang saged kawula sampaiaken mugi-mugi bermanfaat. Kirang langkungipun nyuwun agungi pangapunten. Wallahu alam bisawab. Alafu minkum. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, Rabbi zidni ilman nafi'ah wafiqni amalan makbula. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, Rabbi zidni ilman nafi'ah fiqni amalan makbula. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, Rabbi zidni nafi'ah wafiqni amalan makbula. Hamdan ya fina wa fi mazida ya rabbana alhamdu kama ya'lamu sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawa'iha wa afiyatin wa shifaa'i wa nuril absari wa diya'i wa qutil arwah wa hida'i wa alihi wa sallam. Allahumma ighfir lana warhamna warhamna kama rabbayana shaghira. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma barik lana fi ahlina azwajina wa auladina dhurriyyatina tullabina talabatina waghfirhum wa la tadarrahum wa fiikum li ta'atik rasul warzuqna birrahum. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rashada. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha min adiyatin yustajabu lahu min amalin la yurfa' min nafsin la tashba'. Allahumma inna na'udzubika min adzabil qabri wa adzabil nar wa na'udzubika min fitnatil mahyal mamat wa na'udzubika min syarri fitnati masiihid dajjal. Allahumma inna nas'aluka al-'ifwa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka al-'ifwa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka al-'ifwa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah al mu'afata ad-da'imah fid dini wa dunya al akhirah wal fawza bil jannah wan najata minan nar wal 'afwa indal hisab. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala khairi khuluqi khaliqin. Alhamdulillahirabbil alamin. Kirang langkungipun nyuwun agungi pangapunten. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.